Juli 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan terjaga-jaga. Renungan pagi kita sepanjang bulan Juli bertemakan kehidupan praktis umat Kristen. Judul renungan pagi kita hari ini adalah bagaimana uang memengaruhi Anda? Ayat renungan Kisah Para Rasul 5 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tidak perlu uang dianggap sebagai kutuk. Uang mempunyai nilai yang tinggi karena kalau dipakai dengan sebaik-baiknya, itu dapat menghasilkan kebajikan yang dapat menyelamatkan jiwa dalam memberkati orang lain yang lebih miskin dari kita. Apabila digunakan semaunya dan dengan tidak bijaksana, maka uang akan menjadi jerat bagi pemakainya. Orang yang menggunakan uang untuk memuaskan rasa sombong dan ambisinya, berarti menjadikan uang itu kutuk, bukan berkat. Uang tetap menjadi suatu ujian kecintaan. Barang siapa yang memperolehnya lebih dari kebutuhannya, haruslah ia mencari akal budi dan rahmat untuk mengendalikan hatinya sendiri dan berpikir secara wajar, supaya ia tidak berkeinginan menjadi pemboros, sehingga dia dapat menjadi penata layan yang setia, yang tidak memboroskan modal yang dipercayakan Allah kepadanya. Apabila kita mengasihi Allah melebihi segala sesuatu, maka segala sesuatu yang bersifat sementara akan berada pada tempat yang sewajarnya dalam kecintaan hati kita. Kalau dengan rendah hati kita mencari akal budi dan kesanggupan agar dapat menggunakan harta kekayaan Allah dengan sebaik-baiknya, kita akan menerima hikmat dari atas. Bila mana hati itu bersandar kepada kegemaran dan kecenderungannya sendiri, pikiran yang mengatakan bahwa uang dapat mendatangkan kebahagiaan tanpa kemurahan Allah, maka uang itu bagaikan seorang tiran, yaitu orang yang memerintah, kemudian mendapat keyakinan dan penghormatan, si pemakainya dihormati sebagai seorang ilah. Kehormatan, kebenaran, kesalehan dan keadilan dikorbankan di atas mezbahnya. Perintah Allah diabaikan. Digunakanlah adat kebiasaan duniawi yang sudah direncanakan Raja Mamon menjadi kuasa yang sedang mengatur. Sekiranya hukum yang diberikan Allah tetap dipelihara, sungguh berbedalah keadaan dunia dewasa ini dalam hal arti moral, rohani, dan jasmani. Sifat merasa diri sangat penting,
tentu tidak dinyatakan seperti keadaan sekarang ini. Tetapi setiap orang memikirkan dengan sungguh-sungguh kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Sebaliknya yang terjadi adalah terus menindas golongan miskin di bawah tumit besi oleh golongan hartawan. Gantinya pikiran dipakai untuk menyusun rencana, baik dalam hal jasmani maupun dalam masalah rohani. Mereka memperoleh suatu kesempatan untuk berpikir dan berbuat dengan bebas. Perasaan sebagai pemilik rumah mereka sendiri mengilhami mereka suatu keinginan besar untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Segera mereka akan mendapat keterampilan mengadakan rencana dan rancangan untuk mereka sendiri. Anak-anak mereka akan dididik untuk memupuk kebiasaan rajin dan hemat, dan cara berpikir mereka pun jauh lebih besar daripada sebelumnya. Mereka akan merasa bahwa mereka adalah manusia, bukan budak, dan akan sanggup meraih kembali sebagian besar rasa hormat dan kebebasan moral mereka yang sudah lama hilang. Seri Membina Keluarga Jilid 1, halaman 354 dan 355. Marilah saudaraku, kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih saat ini Tuhan. Renungan pagi saat ini telah memberitahukan kepada kami, uang bila mana kami gunakan dengan bijaksana, itu dapat menghasilkan kebajikan yang dapat menyelamatkan jiwa-jiwa, dalam memberkati orang yang lebih miskin dari kehidupan kami. Engkau juga mengingatkan melalui renungan pagi ini, uang yang sama bila mana kami tidak memakai dengan bijaksana, uang itu akan menjadi jerat bahkan kutuk di dalam kehidupan kami. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, agar kami selalu di dalam tuntunan-Mu dan dalam kebijaksanaan di dalam memakai uang yang sumbernya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Pendidikan dalam Penata Layanan. Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan memberkati.